Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di episode kita yang ke-14 kali ini, kita akan membahas tentang perawatan perioperatif dalam rangka memperingati Hari Perawat Internasional. Dan tentunya di sini sudah ada narasumber yang luar biasa spesial, cantik sekali beliau. Beliau adalah Mbak Afif Destian Eskep Nurse dari Instalasi Bedah Sentral. Selamat datang Mbak Afif. Halo, selamat pagi ya kayak ya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, ini kita pertama kali bertemu ya kayaknya ya. Iya, ya. Pertama kali saya datang Di ke sini ya. Iya, Oke, Mbak Afif, ngomong-ngomong nih ya tentang Hari Perawat Internasional. Biasanya tanggal berapa sih Mbak emang kita memperingatinya gitu? Iya, jadi kalau Hari Perawat Internasional atau kita bilangnya International Nurses Day itu jatuh pada tanggal 12 Mei. 12 Mei diperingatinya gitu ya. Iya, benar. Oke, nah kalau temanya sendiri nih, tahun 2024 ini dari temanya mengusung tentang apa nih Mbak? Jadi di tahun 2024 ini Hari Internasional untuk Perawat itu mengusung tentang ekonomi. Jadi kalau Menarik nih ya. Iya, menarik ya. Jadi Iya. Untuk tema lengkapnya itu adalah Our Nurses, Our Future and the Economic Power of Care. Jadi maksudnya itu adalah sebagai perawat kita tuh harus menyehatkan orang-orang gitu, menyehatkan masyarakat. Harapannya nanti dengan masyarakat yang sehat bisa memberikan dampak pada perekonomian yang sehat. Oke, jadi endingnya itu memang ekonominya bisa meningkat gitu sehat ya, dengan gitu cara ya. kesehatan ini, derajat kesehatan meningkat, ekonominya juga meningkat gitu Benar ya. sekali. Oke, nah dengan adanya keselarasan dan tujuan ini gitu ya Mbak Afif ya, kalau dari perawat-perawat, teman-teman sejawat perawat gitu sendiri biasanya mengadakan acara apa nih? Biasanya kalau kita sebagai perawat gitu, kalau misalnya karena saya bekerja di rumah sakit, Iya. jadi biasanya kita mengadakan itu seperti pembagian bunga gitu. Oke. Kita lebih mengenal bagaimana pasien-pasien kita lebih berfokus lagi, menata diri lagi kepada perawatan yang berfokus pada pasien. Kemudian kita juga biasanya melakukan long march atau kita turun ke jalan, kita mengapresiasikan, mengutarakan bagaimana sih sebenarnya perawat itu. Oke, jadi membagi-bagi bunga ini sebagai bentuk kepedulian juga dari teman-teman perawat gitu ya. Iya, benar. Dan itu dibagikannya ke pasien atau masyarakat umum aja gitu. Jadi untuk dalam lingkup rumah sakit kita bagikan bunga-bunga itu kepada pasien dan keluarga. Ini juga selain kepedulian juga bisa menambah semangat pasien dan keluarga untuk bisa sembuh ya. Gitu ya. Terus ketika kita melakukan long march, kita memberikan bunga itu untuk masyarakat umum, untuk masyarakat luas, yang berarti kita juga peduli pada masyarakat secara umum, tidak hanya kepada pasien. Oke, jadi otomatis pasien, keluarga pasien ini merasa nggak sendiri, soalnya merasa dirangkul oleh semuanya gitu ya. Iya, benar. Bareng-bareng gitu ya Mbak Iya, ya, benar. gitu. Oke, nah tadi kan kita juga mau membahas tentang perawatan perioperatif ya. Iya. Apa hubungannya dengan ini Mbak, Hari Perawat Internasional gitu? Iya, jadi kalau hubungan antara perawatan perioperatif dengan tema Nurses Day kali ini, jadi perawatan perioperatif itu orang tuh menilai adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang menakutkan, sehingga ketika memang mereka membutuhkan perawatan perioperatif, mereka takut, mereka segan, sehingga tidak sedikit pasien yang menolak untuk melakukan perawatan perioperatif dikarenakan tidak adanya biaya, begitu. Padahal sebenarnya perawatan perioperatif juga bisa lah nanti kita atur gitu ya, dari segi biaya, kemudian dan perawatannya juga. Jadi juga menguntungkan bagi pasiennya juga. Gitu ya. Jadi mungkin pasiennya ini memikir dengan biaya yang melonjak gitu ya. Iya, Dan benar. itu sangat selaras dengan
tema Hari Perawat Internasional Iya. tahun 2024 ini gitu ya Mbak Iya, Afif ya. benar. Gitu. Nah, perawatan perioperatif ini memang untuk pasien yang seperti apa sebetulnya? Jadi perawatan perioperatif itu adalah perawatan yang ditujukan kepada pasien-pasien yang menjalani fase operasi. Nah, di sini fase operasi itu dimulai dari ketika dia akan menjalani operasi, ketika dipersiapkan di ruangan, kemudian ketika dia dibawa ke dalam kamar operasi, kemudian hingga nanti dia selesai menjalani operasi dan kembali lagi ke ruangan menjalani fase penyembuhan. Oke. Nah, kalau dari situ nih implementasinya sendiri dari teman-teman perawat itu gimana, Mbak? Ya, jadi dari yang sudah ada saat ini, karena kita membagi fase perioperatif itu ke dalam 3 fase, Oh ya, maka apa aja tuh? tadi fase yang pertama adalah fase preoperatif atau ketika pasien masih di dalam ruangan hingga pasien datang ke kamar operasi, tetapi sebelum dilakukan tindakan operasi. Nah, di fase preoperatif ini harapannya pasien ketika di ruangan itu dia bisa melakukan personal hygiene dibantu dengan perawat. Gitu. Harapannya ketika memang benar-benar personal hygiene pasien ini bagus, kemudian dia mandi dengan sabun antiseptik sebelum operasi, begitu nanti kuman-kuman jahat gitu ya, kuman-kuman jahat dia bisa mati atau bisa berkurang ketika dia melakukan personal hygiene yang bagus. Nah, di sini peran teman-teman perawat adalah memfasilitasi pasien-pasien yang akan berangkat ini untuk melakukan itu tadi. Kemudian kalau pasien mau operasi nih ya Mbak, pasti kan merasa cemas gitu. Panik, gak cuma pasiennya tapi keluarganya semuanya ikut cemas gitu ya. Nah, di sini karena perawat itu berfokus pada merawat ya, caring gitu ya. Nah, ketika berfokus pada merawat atau caring, harapannya perawat-perawat ini bisa membantu mengatasi kecemasan dari pasien dan keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara satu, memberikan edukasi yang benar-benar. Nah, edukasi ini kita bersama-sama berkolaborasi dengan dokter operator, dokter biusnya, dan juga ahli gizinya untuk menata bersama, memberikan informasi kepada pasien bahwa nanti tindakan operasinya itu apa saja, dampak biusnya apa saja, kemudian dampak operasi tindakannya sendiri apa saja, begitu. Oke, jadi memang tindakannya stepnya lumayan panjang gitu ya. Iya, Dan itu benar. tugasnya dari teman-teman dari perawat untuk membantu itu semua dengan cara edukasi Iya, mungkin gitu ya. iya. Oke, nah dari situ mungkin ya Mbak ya, biasanya perawat itu ada nggak sih Mbak challenge tersendiri kayak kesulitannya di mana gitu? Jadi gini, kesulitan yang biasa kita hadapi itu adalah pasien itu bermacam-macam, berasal dari budaya dan juga tradisi yang bermacam-macam. Jadi kita sebagai perawat harus bisa menyesuaikan, ketika memberikan edukasi harus disesuaikan dengan budaya dari pasien. Misal yang paling simpel atau paling remeh ya kita bilangnya dari segi bahasa. Iya, jadi itu sih. Iya, jadi ketika kita melakukan edukasi, kalau kita terkendala dengan bahasa, semisal orangnya adalah dari salah satu suku yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ini akan sangat menghambat edukasi dan akhirnya apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima oleh pasien dengan baik, gitu. Jadi memang challenge-nya ada di segi bahasa gitu ya. Iya. Oke, kalau dari sini mungkin tindakan yang bisa teman-teman perawat lakukan apa tuh Mbak? Ya, jadi kalau biasanya teman-teman dengan seperti itu, biasanya dalam satu ruangan itu kita memang ada teman-teman yang belajar dan memfasilitasi untuk bisa bahasa-bahasa tertentu. Kita akan mendatangkan teman-teman itu yang bisa sebagai penerjemah bahasa. Harapannya begini Mbak, ketika pasien itu di fase preoperasi, dia tidak merasa cemas, dia akan lanjut berangkat ke dalam kamar operasi, menjalankan fase intraoperasi, yang pada intinya di perawatan perioperatif itu adalah fase ketika intraoperasinya. Nah, itu dia tidak cemas dan nanti
kecemasan ini akan berpengaruh pada penyembuhan luka. Jadi kalau tingkat kecemasan pasien itu menurun, maka proses penyembuhan luka di akhir pun juga akan semakin membaik. Semakin cepat. Iya, gitu benar. ya. Biasanya kalau orang panik itu memang karena takutnya mungkin, aduh, apa ini akhir hayatku ya, kayak gitu Iya, mungkin paniknya ya. iya gitu. benar. Jadi biasanya itu akan terlihat ketika di dalam fase intraoperatif. Jadi ketika fase utamanya itu si pasien ketika dia datang sudah dalam kondisi cemas, itu tanda-tanda vitalnya seperti tekanan darah itu akan meningkat. Nadi juga meningkat, dan ini akan mengakibatkan gangguan dari hemodinamik dari pasien. Dan otomatis ini akan membuat teman-teman dari anestesi atau dari dokter biusnya juga akan merasa kesulitan. Nah, jika ini bisa diantisipasi di awal, maka ini juga akan mempermudah dari teman-teman anestesi, kemudian saya sebagai perawat bedah, kemudian dari dokter operatornya untuk melakukan tindakan operasi yang berprinsip pada pasien safety atau berfokus pada keselamatan pasien. Oke, jadi sangat lengkap sekali gitu ya. Iya. Semuanya ada panduan dan semuanya berkolaborasi gitu ya. Iya, Oke. benar. Nah, menarik lagi nih ya, mungkin dengan beberapa kerjasama dengan seluruh PPA gitu ya Mbak Iya. ya. Kalau tadi mungkin kendalanya ada di pasien, kalau kendala dari mungkin sesama teman ada nggak Mbak? Dan cara mengatasinya gimana sih gitu? Iya. Jadi kalau namanya kita bekerja dengan banyak orang, dengan profesional orang yang berbeda-beda, begitu biasanya masalah yang muncul itu adalah kita tidak berada ke dalam satu visi yang sama gitu. Maksudnya satu visi yang sama itu mungkin si A itu beranggapan bahwa tindakan seperti ini lebih bagus, yang satu B harusnya bisa dilakukan juga dengan cara yang seperti ini. Jadi berbeda pendapat lah istilahnya, tapi semuanya demi kebaikan pasien. Nah, cara mengatasinya biasanya kita adalah sebelum melakukan tindakan itu kita biasanya duduk bareng. Oke, gitu. itu yang bikin solid ya Mbak ya. Iya, kita ngobrol bareng, kita obrolkan. Kalau di dalam kamar operasi berarti kita istilahnya berkolaborasi. Kita ngobrol cantik gitu ya, sama operatornya iya, sama dokter bius iya, sama perawat anestesinya iya, perawat bedahnya iya. Jadi kita mendiskusikan, kemudian kita akan merencanakan bagaimana nanti prosesnya berjalan, dan itu memang sudah ada protapnya juga. Oke, Gitu. luar biasa, keren sekali ya. Jadi memang teman-teman semua profesional pemberi asuhan ini saling bekerja sama, Iya. saling menggandeng satu sama lain gitu Iya, ya Mbak Afif ya, benar. betul ya. Nah, dari beberapa hal itu tadi, apalagi kita juga lagi ini ya membahas tentang Hari Perawat Internasional, itu kedepannya harapannya Mbak Afif sendiri nih apa ya buat kita gitu? Harapannya kita sebagai perawat itu adalah bisa memberikan perawatan yang memang benar berfokus pada pasien. Apalagi di era digitalisasi yang saat ini sudah semakin maju begitu, maka perawatan dengan berfokus pada pasien itu juga dapat meningkatkan dari proses penyembuhan dari si pasien. Dan ketika itu untuk melakukan semua itu, mewujudkan semua itu, harapannya perawat juga selalu update ilmu gitu. Harapan saya kepada teman-teman saya, semua perawat harus selalu update ilmu, melakukan tindakan sesuai dengan evidence based practice yang terbaru, sehingga semua tindakan yang kita lakukan itu akan selaras antara teori dan juga praktek di klinik. Oke, Gitu. jadi memang upgrade ilmu itu sangat penting Iya, gitu ya. benar. Mungkin bisa melalui dari pelatihan-pelatihan gitu Iya, ya. Kalau yang betul. saya tahu perawat banyak banget ya Mbak ya pelatihannya ya. Banyak sekali. Kita Banyak sudah sekali. ada subspesial, kita juga sudah ada perawat spesialis. Oh, ada ya? Iya, kita sudah ada perawat spesialis, dan juga sekarang pelatihannya pun juga sudah mengarah ke spesialis-spesialis tersebut. Oke, kalau dari Mbak Afif sendiri apa nih spesialisnya nih? Kalau saya spesialisnya lebih ke arah perawat di dalam perioperatif, khususnya untuk perawat instrumen. Jadi memang tugas saya ya sebagai instrumen dokter-dokter bedah. Oke, gitu ya Mbak Afif ya.
Oke, jadi itu ya Mbak Afif ya yang bisa kita sampaikan kepada Sobat Sehat RSSA semuanya. Terima kasih banyak Mbak Afif, semoga sehat selalu ya. Iya, terima Amin. kasih. Nanti kita ketemu next time ya, mungkin membahas yang lain gitu Mbak Afif ya. Bener. Oke Sobat Sehat, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Mbak Afif Destian, Eskep Nurse dari Instalasi Bedah Sentral. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mbak Afif bermanfaat untuk Sobat Sehat RSSA semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.